Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sesuai dengan judul yang ada di YouTube, yaitu tentang pertanyaan apakah jeding kobok atau kolam tempat membasuh kaki ya, ketika digunakan terus menerus kemudian menjadi kotor sebab bercampur dengan kotoran kaki atau yang lain-lainnya, apakah air yang dalam jeding kobok atau kolam tempat membasuh kaki ini masih merupakan air suci, mensucikan atau tidak, sehingga ketika masih termasuk air suci mensucikan ya, ketika wudhu di pancuran kemudian kakinya enggak dibasuh, cuma dibasuh dengan jeding kaki saja, maka sudah cukup, atau itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, sehingga harus membasuh kakinya dulu di kran, kemudian melewati jeding itu juga nggak apa-apa ya, atau tidak ya, tidak. Ini ketika jeding kobok tadi kotor tadi kotor. Dalam kitab Fathul Wahhab ya, Fathul Wahhab nanti juga ada keterangan dalam kitab Bujairami Syarah Manhaj, diterangkan bahwa ini ke kitab Tohara, itu kitab sesuci, menerangkan tentang innama yutahhiru mimma'in ma'in mutlaqin wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin wa innama yutahhiru mimma'in ma'in mutlaqin wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin, itu yang bisa mensucikan hadas dan najis adalah air mutlak. Bahwa mayu sama ma'an bila qaidin, ya, sedangkan air mutlak itu air yang disebut air tanpa adanya qaid ya, tanpa adanya qaid, mengecualikan ketika adanya qaid seperti air susu, air teh, air kopi, air kelapa. Ini ketika kamu mengatakan air kelapa, berarti ini adalah air yang ada qaidnya, nggak bisa kamu mengatakan air tok, nggak bisa ya. Jadi dinamakan air mutlak, yaitu air yang tanpa qaid. Ketika mengucapkan air itu sudah mengartikan air itu ya. Contohnya air teh atau air kopi, nggak bisa kamu ambilkan air yang dimaksud adalah air kopi atau teh. Kalau mengucapkan air kopi, menginginkan air kopi, berarti harus ada kata kopi, itu namanya qaid. Kalau tanpa qaid namanya mutlak. Mutlak artinya tanpa qaid. Wa innama yutahharu mimma'in ma'in mutlaqin wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin. Kemudian fa mutaghayyirun bi mukhalidin, ini dalam Bujairomina terangkan tafri'un ala mafhumi qali wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin wa inna ma qala mutahhirin ana al maksud. Maksudnya yaitu mak yang mutlak yang
tidak berubah ya, tidak berubah, tidak berubah. Atau lebih mudahnya adalah bagian air yang kedua, yaitu apa jenenge air yang berubah. Jadi ini nanti adalah mubtada. Fa mutaghayyirun bi mukhalitin tahirun mustaghnan anhu tahirun yamna'ul isma ghairu mutahhirin. Jadi air yang berubah. Air yang berubah ya. Perubahannya dengan mukhalid. Jadi nanti ada mukhalid, ada mujawir ya. Ada mukhalid, ada mujawir. Nah, mukhalid itu artinya ketika bercampur dengan air tersebut maka tidak bisa dibedakan. Artinya sudah bercampur. Mana air, mana barang yang mencampurinya. Seperti air dengan kopi, air dengan teh ya. Air dengan sirup itu namanya mutaghayyirun bi mukhalidin. Itu bercampur dengan perkara yang mukhalid, yaitu bergabung, berbaur, tidak bisa dibedakan. Ma'la wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'il ain. Mukhalid yaitu sesuatu yang tidak bisa dibedakan secara kasat mata. Bikhilafil mujawir, nanti membedakan mujawir. Jadi air putih biasa mutlak, kemudian berubahnya dengan mujawir ya, mujawir artinya seperti air kemudian ada kayunya ini nanti merubah air tersebut, baunya, warnanya, tapi tidak mukhalid. Kayu kan berarti kayunya acak. Maka ketika perubahannya dengan mujawir maka tetap suci, mensucikan ya. Yang ini adalah mukhalid. Perubahannya perkara yang merubah tadi tohirin, yaitu yang suci. Berbeda ketika najis, nanti dia menjadi najis ya, tapi tidak mutaghayyirin bi mukhalidin, kemudian tohirin ya, nanti dia suci tapi tidak mensucikan ya. Mustaghnan anhu yaitu bisa dihindari. Sedangkan kaza'farun wa manin, artinya ada hal-hal barang-barang yang mencampuri kemudian tidak bisa dihindari, maka itu menjadikan airnya tetap suci, mensucikan. Tapi kalau tidak yang tidak bisa dihindari bisa mensucikan, yang bisa dihindari berarti jarak di neng banyu mau, nanti contohkan za'faron, ada air kemudian dicemplungi minyak, ada air dicemplungi kopi, teh ya, itu artinya bisa dihindari. Artinya ketika tidak dicemplungi, orang tersebut itu tidak mencemplungi, tidak memasukkan, maka bisa sebenarnya. Berbeda ketika tidak bisa dihindari, mustaghnan anhu. Contohnya kaya ning kali ku bariku akeh barang-barang sing gak bisa dihindari, kono godhong-godhong sing tiba ya, buah-buah sing tiba, kan kita tidak bisa untuk nunggoni utawa berjaga di situ terus biar daunnya nggak jatuh, kemudian buahnya nggak jatuh, kan nggak bisa. Itu jenenge la yustaghna anhu, ini mustaghna anhu. Za'faron mani taghayyuran yamna'ul isma, perubahannya adalah yang mencegah nama air tersebut menjadi asalnya jadi mutlak menjadi tidak mutlak ya. Jadi gara-gara perubahan itu akeh dadekno perubahan nama seperti itu. Wes. Lah, air kobokan itu adalah
Ini tak terangkan dulu, yaitu mau ya air yang suci mensucikan namanya air mutlak. Air mutaghayyir, air yang berubah itu ketika berubahnya dengan mukhalid tahirin mustaghnan anhu, taghayyiran yamna'ul isma, maka diarani tahirun tapi ghairu mutahhirin. La turabun wa milhun wa milhu ma'in wa inturiha fihi. Tidak dinamakan mutaghayyir yang suci tapi tidak mensucikan, berarti tetap suci mensucikan, yaitu ketika air berubah sebab pasir no banyu dikai pasir berubah kayak kali itu kan terus butek ya, itu tetap suci mensucikan. Atau garam air bab ada garam gunung, jadi nanti kalau kita ada garam gunung, garam air ini juga dicampurkan dengan air, kemudian air itu berubah, maka tetap suci mensucikan. Wa in turiha fihi, walaupun disengaja untuk melemparkan atau memasukkan dalam air tersebut, itu tetap suci mensucikan. Alasannya tashilal al ibad, yaitu memudahkan hamba. Jadi gampang diarani suci mensucikan. Wes. Terus wa kharaja bima dzukir at-taghayyur bimujawir. Ini wa kharaja bima dzukir at-taghayyur bimujawir kaduhnin wa udin walau mutayyibaini. Tetap dianggap mak mutlak ketika air tersebut berubah, tapi berubahnya dengan sebab mujawir, yaitu ma yatamayyazu bira'il ain, yaitu barang yang masih bisa dibedakan dengan kasat mata. Kaduhunin seperti minyak atau kayu sing ada baunya, wa'udin lan kayu walau mutayyibaini, walaupun berbau wangi. Jadi ono banyu ya, terus kecemplungan kayu terus berubah wangi, maka itu tetap suci mensucikan karena perubahannya tidak mujawir, yaitu campur berbaur bersatu, tidak bisa dibedakan. Tapi kalau masih bisa dibedakan walaupun taghayyur sing kasiron, maka tetap tertentu. Wabi muksin, perubahan dengan cara dibiarkan. Jadi ono banyu suwi ya, jadi suwi terus mambune gak enak sama, itu tetap suci mensucikan. Wa bima fi maqarril ma wa mamarrihi, dan air sangat berubah, tapi perubahannya itu sebab ono ganggang, selain ganggang atau lumut ya, atau itu yang tempatnya adi tempat air tersebut ya, tempat lewatan air tersebut, atau di panggonane banyu tersebut, atau lewatan tersebut. Wa imuni al ismu wa taghayyur bima lam ya wa imuni al ismu, walaupun dengan sebabnya perubahan tadi, yaitu dengan mujawir muksin bima fi maqarril ma wa marihi, itu menyebabkan perubahan yang banget. Cara ndelok iku banyune iku wis kaya-kaya rak diarani mak mutlak, tapi tetap diarani mak mutlak karena dia itu berubahnya karena mujawir atau bimuksin atau bima fi maqarril wa marihi. Termasuk yaitu wa taghayyur bima la yamna'ul isma, atau ada air mutlak kemudian berubah sedikit tidak berubah banyak, sing perubahan mau tidak menyebabkan status air tersebut menjadi berubah nama, karena perubahannya sedikit sekali. Seperti ono banyu banyak kemudian kemasukan sirup 1 cendok,
ini berubah, tapi berubah yang sedikit atau bahkan tidak berubah. Nah, ya, atau apa jenis air banyak kemudian kemasukan teh ya, tapi nggak sampai berubah banyak, maka ini dinamakan suci mensucikan. Nah, dalam qauluhu walaisa min hadzal bab babit taghyir bima fil maqar. Ini titik poinnya, yaitu nalikane ana jeding kopo atau kolam tempat membasuh kaki ya, ini terus berubah. Nah, terus berubah. Ini kan ada kaki yang masuk ya, nah, kaki yang masuk keluar, kemudian kaki masuk terus. Kalau dalam masalah ini, dalam kitab Ushul Manhaj itu terangkan itu adalah termasuk bima la yustagna anhu, yaitu yang tidak bisa dihindari, karena memang tempat lewatan. Nalikane air tersebut berubah ya, air tersebut berubah baunya, berubah warnanya, tapi itu apa jenis itu sebab malah yustagna anhu. Tadi kan kalau perubahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari, kayaknya mau apa jenis mau godhong ya, kayak godhong sing apa sing yang jatuh kepada kolam ya, atau wit-witan di pinggir kali atau di pinggir kolam kemudian buahnya jatuh yang tak bisa dihindari. Begitu juga ini, wong wudu itu mesti liwate kono, makanya tujuannya untuk situ. Nah, ini menjadikan walaupun berubah adalah suci mensucikan, dan tidak dimasukkan perubahan fil makor, walaupun perubahan sebab makorihi ya. Tadi kan ketika fi makorihi perubahan air itu berubah dengan sesuatu yang di tempatnya air, tempat lewatan air ya, tempat lewatan air, seperti contohnya adalah ganggang lumut, maka juga suci mensucikan. Tapi ini adalah termasuknya adalah la yastagnil ma. Walaisa min hadzal bab, tidak termasuk dari bab ini, yaitu babit taghyir bima fil maqar, yaitu bab air itu berubah dengan sebab ada barang yang di tempat itu. Ma yaqau min al ausah al munfasila min arjulin nas, yaitu sesuatu yang menyebabkan berubah dari kaki-kaki manusia yang membawa kotoran-kotoran yang terpisah min ghusliha fil fasadi, yaitu ketika dia membasuh kaki tersebut di jeding-jeding atau kolam-kolam ya, kolam-kolam kecil. Khilafan lima waqa'a fi hasyati syekhina, beda dengan pendapat yang ada dalam hasyahnya syekhina. Mungkin dalam hasyahnya syekhina itu masuknya fil maqar ya, fil maqar. Wa innama dzalik min babi ma la yastaghnil ma'anhu, dan sesungguhnya ma yaqau minal ausah al munfasilah min arjulin nas min ghusliha, itu termasuk bab dari apa jenis berubahnya air ya, berubahnya air terhadap sesuatu yang tidak bisa dihindari air tersebut ya. Walaupun gambar ini saya liwat liyane lah sahabat. Loh, ning kono iku jedinge itu ancen digunakan untuk lewatan, jadi kaya les teknik depan anhu. Tek liwat liyane akangelan, wong ancen liwate ancen dikon kono melano. Sebagian pendapat melano iku khilafan lisih, kita mungkin memasukkan bima fil maqar wal mamar mungkin ya. Ghairul mamar wal maqar kama aftabi walidus syekh fi nadhiri mal ausah allati tangfasilu min abdanil mulil fil maghatis. Fala ya dulu aidon, artinya tetap itu dikatakan air suci mensucikan ya. Tadi ketika ada jeding ya, jeding kolam kaki atau jeding kobok itu dibuat
dibuat lewatan ya, dibuat lewatan setelah wudhu, walaupun itu sudah berbau dan sudah berwarna. Ini menurut pemahaman saya dalam kitab Bujur Wal tetap dikatakan suci mensucikan, walaupun api itu wis susah banget, jadi di apa jenis dikuras, diganti. Mungkin ada perubahan yang lain adalah lama ya, lama sekali tidak dikuras-kuras terus bau, itu juga masuk dalam muksin, perubahan yang muksin dengan secara dibiarkan kemudian bau, ini juga tetap suci mensucikan ya. Ini tapi itu loh, ini tapi perubahannya adalah dari perkara yang suci. Kalau najis, nah kakinya kalau najis maka dilihat kolamnya tadi itu lebih dari 2 kola atau tidak. Ketika lebih dari 2 kola, maka ketika tidak berubah maka itu tetap suci mensucikan ya, tetap suci mensucikan. Ini ketika berubahnya itu adalah suci ya, seperti itu. Dari kotoran apa jenis reket-reket ya, reket-reket. Kalau jeding kotor iki kita tidak bisa menghukumi ini apakah tidak mensucikan, apalagi najis. Dilihat dulu ya, lihat dulu ketika dohire ku mungkin yo kadang wong nyuci ning kran sikile ya, mungkin ono sing kurang resik dilebokno kan, mungkin najisnya sudah hilang, cuma kotornya dimasukkan, maka itu adalah tetap suci mensucikan. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat.